Kita akan membaca Alkitab kita dari Roma pasal 13, 1 sampai 7. Saya akan baca 1, saudara-saudara baca 2, terus bergantian hingga ayat ke-7 dari Roma pasal yang ke-13. Saudara, dalam menyongsong kemerdekaan kita yang sudah semakin dekat ini, 68 tahun, bagaimana kita memberikan dan memikirkan apa yang bisa kita kerjakan menjadi amat sangat penting, sehingga kita tidak lalai dalam hidup ya sebagai anak bangsa. Roma 13 1 sampai 7 kita baca bergantian, saya 1, saudara 2, terus hingga selesai. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan penetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan diri. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang berusaha itu adalah pelayan-pelayan Allah. 7 sama-sama. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 13, ini cukup menarik karena Paulus berbicara dengan latar belakang situasi Israel dijajah oleh Roma. Sebagai negara jajahan, dan Paulus adalah orang jajahan, dia bisa mengucapkan kalimat ini cukup menarik. Namun tampaknya banyak orang yang lupa, Roma adalah kerajaan yang menegakkan hukum bahkan di negara jajahannya sendiri. Itu sebab Paulus yang ternyata memiliki warga negara Roma ketika dihukum cambuk, dan itu tidak boleh, ia bisa menggugat naik banding sampai ke kaisar. Dan yang pelakunya merasa ketakutan luar biasa karena tidak ada kelompok minoritas, tidak ada orang jajahan. Begitu hebatnya saudara, bagaimana nilai itu berdiri tinggi. Oleh karena itu, apa yang ada pada zaman Roma menjadi suatu kekaguman yang sangat hebat. Penegakan hukum sangat mencengangkan, sangat mengagumkan. Nah, apa yang dikatakan Paulus di sini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan. Apa sebetulnya yang kita maksud dengan pemerintah datang dari Allah, maka semua orang harus tunduk pada pemerintah. Dan saya kira banyak semua, hampir saya pikir ya, pendeta-pendeta kalau di Protestan setuju bahwa kita tidak boleh melawan pemerintah. Hanya di Katolik yang sedikit berbeda, karena mereka belajar lebih mendalami dan memahami. Saya adalah termasuk orang yang tidak setuju kalau semua orang disuruh tunduk pada pemerintah dengan gelap mata. Karena Daniel pernah melawan perintah raja, Sadrak, Mesach, Abednego melawan perintah raja. Bahkan mereka dibawa, satu ke tempat api, satu ke lubang singa. Tetapi mereka tetap pada prinsip dan tidak akan mengubah apa yang mereka lakukan. Ibai Veris menceritakan bagaimana seorang Kristen di Korea yang disuruh menyembah kepada matahari sebagai keyakinan Jepang. Tetapi dia bilang, kalaupun aku harus mati, aku siap mati, dan aku tidak akan melakukan perintah itu. Saudara-saudara, mengapa? Nah, mari kita selusuri, sehingga bagaimana kita kritis dalam kehidupan berbangsa bernegara itu perlu kita cermati, sehingga tidak gelap mata memahami kebenaran itu. Dikatakan tiap-tiap orang harus tunduk pada pemerintah di atasnya, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini sudah memberi kandungan yang sangat hebat. Struktur adalah hal kewajiban menaklukkan diri kepada apa yang ada di atas. Itu hierarki. Kalau Anda tidak mau menaklukkan diri pada pemimpinmu, gampang, jangan jadi pengikutnya. Tapi kalau kamu ikut di situ dan kamu tidak menaklukkan diri, kamu adalah penjahatnya. Kalau kamu tidak setuju dengan perusahaanmu karena sistem penggajiannya tidak baik, begini dan begitu, gampang, keluar dan jangan kerja di situ. Tapi kalau kamu ada di situ, kamu harus patuh. Itu Kristen. Saya paling muak kalau melihat orang Kristen demo di kantornya, tapi masih tetap di situ terima gajinya. Lalu bilang itu kurang. Gampang, yuk pindah. Nggak ada kerjaan, Pak. Ya tahulah kau, memang kau jelek. Udah bagus kau dibayar di sini kan?
Kalau di tempat lain nggak ada yang terima kamu. Kenapa sih kita tidak mau bercermin diri? Orang Kristen tidak bisa begitu. Saya sering menghadapi beberapa perusahaan yang cukup bergolak ya. Saya diskus sama anak-anak persekutuan, lalu saya diajak. Saya bilang, kamu yakin ini nggak beres? Betul Pak, begini. Lalu kenapa kamu masih di sini kerja? Kenapa nggak pindah? Lalu untuk apa kamu demo? Yang punya perusahaan punya ketentuan. Kamu suka ikuti? Enggak, jangan. Tapi kalau kamu bagus, kamu hebat, semua orang akan cari kamu. Betul? Kalau kamu luar biasa, semua orang cari kamu. Nah, oleh karena itu, hierarki datang dari Tuhan, tempatkan dirimu dengan baik. Tetapi dikatakan apa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau keempat itu mikro, dalam bentuk struktural kepemimpinan, Ibrani pun mengatakan hormati pemimpinmu atas apa yang mereka kerjakan. Itu diatur sedemikian rupa. Nah, karena itu kalau pemimpinnya jahat, jangan pernah ikuti. Tetapi perhatikan baik-baik. Begitu pula terhadap pemerintah. Jikalau pemerintah itu jahat, jangan ikuti. Kenapa jangan ikuti? Pemerintah datang dari Allah, dan pemerintah ditetapkan oleh Allah, bukan untuk melawan Allah. Kalau pemerintah Indonesia melarang kebaktian hari Minggu, akan kulawan. Tidak boleh lagi kebaktian, saya akan lawan. Kalau pemerintah ini berjalan korup, saya juga akan berteriak. Dan itu yang saya lakukan. Tapi bukan kemudian kita angkat senjata dan ayo perang. Itu dua hal yang berbeda lagi. Menegakkan prinsip kebenaran menjadi panggilan dalam kehidupan orang percaya, saudara yang kekasih. Ini menjadi amat sangat menarik. Karena itu kehidupan kita menjadi kritis. Harus kita melakukan kontribusi bagian kita. Kenapa? Ketika sebuah negara rusak, kenapa negara rusak? Kontribusi kita besar. Ketika kita diam pada penyelewengan kecil, lalu makin membesar. Aku sudah besar, mau apa lagi? Kamu udah gak bisa lawan. Ketidakadilan datang karena kebodohan kita. Ketidakadilan berkembang karena kemasa bodohan kita. Dan itu sebetulnya yang telah terjadi, saudara. Maka orang Kristen sebetulnya sangat miris ya dalam memperjuangkan haknya. Saya lihat gak ada gereja kata sepakat. Satu gereja ditindas, digusur, rame. Yang lain cuma diam. Waduh, sedih, ngeri ya. Turun dong. Pernah seorang rekan lalu berkeluh kesah, Pak Bingman, kita ada maju kemarin, gila Pak. Kita kan perlu dukungan gereja sekitar untuk menjadikan semacam class action ke pemerintah. Padahal nggak mau. Jadi gereja yang satu ini jadi korban aja, yang lain kamu ikut campur. Waduh nggak enak lah, kita kan begini Bogono 1001 lah alasan. Padahal class action adalah dilakukan untuk tidak boleh ada hal seperti itu kan. Apa yang dilakukan Gega Yasmin? Saya akan berdiri bilang, is correct, harus. Lepas dari ada orang nggak benar nomor 5 ya. Tapi itu prinsip di dalam bernegara. Tidak bisa begitu. Maka itu mengherankan ketika orang Kristen tidak sepakat, banyak tokoh Islam yang turun. Bingung kan? Tetapi memang saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi problem di dalam kita hidup bernegara. Nah karena itulah, bagaimana kontribusi hidup kita perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita tidak cukup hanya berkeluh kesah terhadap situasi dari sebuah negara. Kenapa gini, kenapa gitu. Lah kita sendiri bagaimana? Ketika kita membangun sekolah di Kalimantan, bukan bikin sekolah itu. Kalau bikin orang lulus, ngapain pakai asrama? Capek. Mahal. Tapi mau melahirkan pemimpin, mau mengubah satu sudut pandang. Mari kita mulai dari yang kecil. Ya, dari kecamatan terus sampai kabupaten. Syukur-syukur. Ya, itu terus bisa bertumbuh, berkembang sampai ke provinsi dan seterusnya. Kita memerlukan itu. Ini menjadi pergulatan kita yang sangat sengit, saudara yang dekat. Semua orang sekarang berkeluh kesah tentang Papua. 60 non-Kristen sekaligus non-Papua. Tapi tahu keberhasilan itu karena kebengalan gereja yang tiap hari bikin proposal minta dana ini itu, tapi tidak pernah membangun jemaat, tidak pernah membangun umatnya. Sampai umat itu tertarik ketika ditawarin kain sarung uang sekian, lalu anaknya dikirim sekolah ke Jawa itu, lalu masuk di pesantren. Saya nggak bisa salahin terhadap umat Islam misalnya, itu strategi mereka bagus, hebat. Saya kagum pada mereka dengan situasi mereka. Wah, penipuan ada ini, betul. Itu paling tidak cara yang mereka pahami untuk menambah pengikutnya. Tapi apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya. Apa yang kita lakukan? Kan begitu, saudara. Sehingga perkelahian dalam hidup berbangsa bernegara adalah perkelahian menjadi benar dan menjadi baik. Ini menarik.
Sehingga apa yang diajarkan Paulus kepada kita bukan bagaimana kita mengangkat senjata dan berkelahi dan bertempur, bukan, tapi bagaimana kita jadi benar dan jadi baik. Karena itu dia mengatakan, segala sesuatu datang dari Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, melawan ketetapan Allah, yes, tapi Allah tidak pernah tetapkan supaya orang miskin ditindas. Allah tidak pernah tetapkan korupsi dibenarkan. Allah tidak pernah tetapkan ketidakadilan itu merajalela. Itu sebab Amos diutus oleh Tuhan dan berteriak, bangsamu, dengarkanlah Israel, pemimpinmu, imammu makan suap. Karena waktu itu tidak hanya negara, institusi agama pun kolusi. Sehingga antara raja dan imam terjadi saling menguntungkan. Rakyat diperas. Mereka mengambil dan menginjak-injak kebenaran orang-orang miskin. Baca Amos dan menjerit. Tapi Amos jadi sendirian karena dia dimusuhin banyak orang. Dia tidak disukai oleh banyak orang. Maka kalau kita melihat dari PL dan terus bergerak, saudaraku, kita digugat jadi orang Kristen, tidak berhak jadi penonton saja. Engkau sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Ingat, engkau bukan milikmu sendiri. Itu kata Paulus kepada orang Korintus. Artinya, hidupmu tidak bisa semaumu, karena hidupmu sudah dibayar tunai oleh Kristus. Hiduplah untuk Dia. Maunya Dia apa? Bukan maumu apa. Kalau mauku duduk tenang, mauku ikut tes dokter, nggak boleh tercapai. Mauku sudah, pilih yang enak-enak saja. Pilih yang gampang-gampang. Itu mauku. Tapi mau Dia. Jangan bilang menjalankan. Menyadari mana maunya pun kita seringkali salah. Karena kekurang dekatan kita dengan Tuhan. Seringkali kita salah dan membuat keputusan yang tidak pas. Bayangkan, memahami saja sudah pergumulan tersendiri, apalagi tidak pernah mau melakukannya. Lalu bagaimana kita bisa pernah mengerti apa yang jadi kehendaknya? Ini proses. Sekaligus menjadi progres yang terus bergerak dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena dia paling tidak akan jadi buron kalau melawan pemerintah yang sah dan melawan undang-undang yang benar. Nah, kalau mencuri, dia sudah melanggar peraturan kan? Dia jadi musuh pemerintah. Kalau seorang jadi teroris, dia jadi musuh pemerintah. Kalau seorang bikin kerusuhan, jadi musuh pemerintah. Dia menghukum dirinya sendiri dengan statusnya. Lalu ketetapan undang-undangan membawa dia masuk ke penjara dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, tetapi yang menjadi menarik dikatakan oleh Paulus, oleh karena itu di situasi seperti itu, kau tidak perlu gelisah dan kau tidak perlu takut. Kalau seorang berbuat baik, dia tidak perlu takut. Kalau nggak baik, dia perlu takut. Jadi hanya berbuat jahat yang perlu takut sama pemerintah. Yang baik jangan. Oleh karena itulah dikatakan, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Artinya apa? Minimal dia tidak bisa menyentuh kamu karena kamu benar. Kamu baik. Ketika kemudian Herodes memutuskan memenggal kepala Yohanes Pembaptis, tahukah engkau pengaruh pada lingkungan begitu besar? Sampai mereka begitu mengalami satu pemahaman yang sangat unik setengah mati, sehingga waktu Yesus datang dia bilang, itu Yohanes Pembaptis bangkit lagi. Begitu kuatnya. Karena mereka yakin betul Yohanes Pembaptis ini orang baik, orang benar. Maka Yesus tanya, menurut orang-orang siapakah aku? Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari nabi dan seterusnya. Kenapa mereka bilang Yohanes Pembaptis? Karena mereka tahu orang ini orang benar, orang baik yang dibela Tuhan. Dan sekarang bangkit, namanya Yesus. Sebuah paham yang salah, tetapi pengakuan betapa orang benar, orang baik dicintai dan diyakini akan muncul kembali. Pemahaman teologisnya salah, yes. Tapi realita kecintaan pada Yohanes Pembaptis begitu kuatnya, saudara. Luar biasa ya. Sampai Yesus pun mereka duga dan mereka sebut Yohanes Pembaptis itu. Oleh karena itu, marilah kita berkelahi di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan ayat 4 tidak boleh diabaikan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak mungkin melarang kau ke gereja. Hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak mungkin menutup gereja. Hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak mungkin bikin kamu bermusuhan satu dengan yang lain. Untuk kebaikan. Itulah mereka ada. Karena itu harus didukung, dipompa dan terus disupport bagaimana melakukan itu. Namun, janganlah engkau berbuat jahat, tapi berbuatlah yang benar. Karena kalau engkau berbuat jahat, dikatakan pemerintah menyandang pedang. Hukum itu simbol. Maka hukum itu akan menghabisimu. Iya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, hamba Allah dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas yang berbuat jahat.
Ya, hukum Tuhan bilang jangan mencuri. Kalau mencuri tangkap polisi, masuk penjara. Itu cara Tuhan membalas lewat pemerintah. Maka hukum yang ditegakkan, yang berasaskan pada kebenaran, adalah legalitas yang tidak boleh dibantah. Untuk itu, siapa yang berdiri jadi saksi dusta, dimurkai oleh Allah. Nah, itu di dalam Taurat itu diatur begitu luar biasa. Minimum harus ada 2 saksi. Satu saksi bukan saksi. Saya kagum loh pada Alkitab. Semua legalitas hukum di dunia ini meniru itu. Dia bisa banding, ya, naik lagi, dan yang paling tinggi bandingnya adalah ke jemaat. Kalau semua cuma bilang dia salah, habislah. Ya. Jadi kalau kita bilang ada pengadilan negeri, nanti naik banding tinggi, MA ada paling tinggi, nggak bisa ganggu gugat lagi. Udah selesai. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, bagaimana ketika hukum itu berdiri tegak, dia menjadi ketetapan Allah. Karena itu hukum tidak dibuat oleh satu orang, hukum dibuat oleh sekelompok orang. Itu sebab Montesquieu berkata, manusia adalah manusia yang korup, tidak boleh semua ada pada satu orang. Itu sebab dia mengkritik keberadaan seorang raja. Tetapi kekaisaran Roma adalah salah satu kekaisaran yang unik karena mempunyai senatnya, sehingga senat memberikan usulan-usulan dan bisa berdebat dengan kaisar. Ini uniknya setengah mati. Sehingga mereka sebetulnya sudah menetapkan pola republik yang menjadi impian dari Plato. Kemudian itu bergerak saudara yang kekasih dan berbentuklah sekarang apa yang dicetuskan oleh Montesquieu, trias politik. Sehingga masing-masing manusia saling mengontrol pada dirinya, eksekutif, legislatif, yudikatif, saling mengawasi sedemikian rupa sehingga menjadi perwakilan di mana suara Allah dinyatakan dan saling cek and recheck pada manusia yang korup ini. Karena sendiri manusia kan kacau. Pendeta tanpa kendali pun bisa jadi gawat dan bisa menjadi penyesat yang mengerikan. Nah, karena itu kembali, apa yang harus kita lakukan dalam bisnis kita hidup sebagai anak bangsa adalah bagaimana kita berkelahi hidup benar dan hidup yang baik. Oleh karena itu dikatakan saudaraku yang kekasih, bagaimana kita harus menaklukkan diri bukan saja oleh kemurkaan Allah, tapi juga suara hati kita. Ini yang pertama. Jadi pertama ternyata kita diajar untuk menaklukkan diri pada suara hati kita. Suara hati seorang anak waktu melawan orang tuanya dia tahu itu salah, tapi dia keraskan hatinya dan dia melawan orang tuanya karena emosi dan jengkelnya. Udahan sih dia ngerti dia salah, tapi dia nggak akan mau minta maaf. Dengarkan suara hati dan jangan lawan itu. Karena kalau kau melawannya, kau sama dengan membunuhnya. Dan kalau kau membunuh suara hatimu, kau sudah membunuh dirimu sendiri. Engkau hidup dalam kegelapan yang menakutkan. Kan itu berdamailah dengan suara hatimu. Dengarlah. Sehingga orang Kristen digugat, dituntut. Ketika saudara melihat orang lain susah, sedih kan ya? Hatinya aja, aduh kasihan ya. Aduh mereka nggak makan loh. Jangan diamkan itu. Wujudkan apa yang harus kau lakukan. Mungkin kau tidak bisa kasih makan 1000 orang, 1 orang. Beri dia makan. Sehingga bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mengapresiasi supaya nilai-nilai seperti itu hidup dalam hidup kita. Ini penting sekali saudara. Oleh karena itulah suara hati ini harus ditumbuh kembangkan. Tapi bagaimana suara hati itu bisa teruji, Pak? Alkitab menarik. Bacalah Alkitab yang tersurat, galilah yang tersirat, lakukanlah maka terbentuklah hati nurani yang murni, yang berdasarkan kepada kebenaran firman itu. Saya ambil satu contoh menarik saudaraku. Mother Teresa adalah orang yang selalu mengganggu. Ya, saya bilang mengganggu adalah menggoncang dan terus mengingatkan, merimen begitu kuat. Bagaimana kepekaan? Dia adalah kepala sekolah dari sekolah elit di Calcutta. Hidup sudah sangat nyaman, tetapi dia gelisah melihat kemiskinan Calcutta. Seringkali kalau dia berangkat di stasiun kereta lalu naik kereta api, waduh, pengemis di mana-mana. Minta, lapar, haus, minta, lapar, haus. Dan itulah teriakan mereka. Mother Teresa kadang-kadang sampai sudah kasih ini, uangnya juga terbatas bukan yang dia bawa. Terlalu banyak orang miskin. Terlalu banyak orang susah. Dia sampai lihat. Lalu sampai asistennya bilang, "Mana kita mesti cepat, keretanya udah mau jalan." Dia ditarik, lalu dia sambil tertati-tati sambil berlari-lari naik ke kereta lalu jalan, tidur malam. Malam tidur kebangun lagi karena dia dengar teriakan itu. Lapar, haus. Dia gelisah malam itu. Akhirnya dia tidak bisa melawan lagi suara hatinya dan dia mengajukan pengunduran diri sebagai kepala sekolah elit lewat uskup supaya uskup sampaikan ke Paus. Tapi Paus tidak setuju
karena ide untuk mengurus orang-orang miskin mungkin dianggap sensitif, kristenisasi dan seterusnya. No, tidak boleh. Tapi dia tidak putus asa, ajukan lagi. Uskup mendukung. Sampai tahun kedua Paus mengizinkan. Lalu dia turun. Tahu apa yang dilakukannya? Membuat saya terpukul. Bajuku makin hari makin bagus karena banyak orang kasih. Ada rezeki. Oke, baju saya bagus. Mother Teresa lepas baju yang bagus, ganti sari yang murah. Sudah dia ganti sari murah, dia turun ke orang-orang miskin. Dia turun ke bawah lalu ngomong sama mereka. Apa yang harus dilakukan? Diajarnya orang miskin ini pendidikan. Karena dia tahu pendidikan adalah alat bantu yang perlu untuk membuka wawasan anak. Tapi bagaimana mau ngajar? Tidak ada ruang sekolah yang bisa dipakai. Tidak ada alat tulis, tidak ada yang cukup. Walaupun ini sangat miris. Karena apa? Mestinya sekolah Katolik itu tadi, yang pagi buat elit, sesudah orang pulang sore buat bisa kan orang pinggiran kan. Ini beban saya sampai sekarang. Karena sebetulnya terlalu banyak sekolah Jakarta yang bisa dipakai. Tapi saya belum punya orang untuk bereskan itu dan garap. Sehingga kita masih fokus Kalimantan, mesti fokus satu-satu dah. Sampai kapan Tuhan mau kirim. Kita pengen ke Papua, besok saya masih ketemu satu orang masih mau ngobrol lagi. Orang pelayanan di Papua, anak muda. Punya hati yang sungguh, tapi saya juga belum tahu persis kayak apa nanti. Saudara-saudara, Mother Teresa ajar AD di tanah pakai ranting, kakinya adalah penghapus. Tiap kali makan, dia buka makanan persediaan di bawahnya, anak-anak berebut. Dibaginya potongan kecil roti, tidak cukup dan dia tidak makan. Darah rendah, pingsan, jadi langganan Mother Teresa. Masuk rumah sakit terus suster bilang, Mother please, you mesti banyak istirahat, makan jangan terlambat. Satu nasihat yang bagus. Saya miris, saya cukup mengerti ucapan itu. Si Mother hanya tersenyum. Andai kata si suster mau mengerti, dia bukan tidak mau makan dan mengurus dirinya, dan dia harus memberi makan anak-anak yang miskin itu. Dia bukan tidak mau tidur dan menjaga kesehatannya, tapi wah dia diperlukan hadir di tengah anak-anak itu. Dia berjuang, Tuhan pelihara dia. Dia tidak jadi mati karena sakit itu. Akhirnya cita-cita terus bergerak karena banyak kemiskinan dan mati kelaparan, mati sakit di Kalkuta. Sangat mengerikan. Urus kering anak-anaknya. Dia buka rumah sakit. Rumah sakit itu bukan rumah sakit hebat, hanya gedung bekas dan dipakainya. Disitulah satu orang pandita kemudian bertanya pada dia, kenapa kamu mengurus aku? Karena sebetulnya kami benci padamu. Kami anggap kau melakukan kristenisasi, dan sesungguhnya kamu sudah merencanakan pembunuhanmu. Mother Teresa tersenyum. Saya ingat kalimatnya. Bukan apologetika yang hebat, kalimat sederhana. Yesus mengasihi aku dan dia suruh aku mengasihi. Enough for enough. Selesai. Tapi pengaruh kalimat yang sangat sederhana dengan perbuatan yang sangat mulia, retak seluruh konsep pendeta berubah. Tapi berapa banyak orang Kristen seperti itu? Sekarang pendeta KKR berjejer, berseminar panjang, banyak yang Anda bisa pilih untuk topik apa. Tapi yang melakukan itu sebab bagi saya ketika banyak pendeta Protestan maki-maki Katolik jelek sesat, saya kadang-kadang berpikir, apa yang kau tahu soal agama? Tidak mudah menemukan pendeta berhati seperti Mother Teresa. Cukup panjang orang-orang Katolik di sana. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mulai memikirkan dan mengembangkan suara hati kita. Tapi itu tidak akan pernah bisa kalau kita tidak membaca Alkitab itu, tidak menggalinya dan melakukan. Lakukan satu yang Tuhan ajar. Kadang kita langgar, aduh, aku salah loh. Hati itu kan terlatih tuh kan. Aduh, mestinya gini. Aduh, aku terlalu masa bodoh. Aduh, aku terlalu caring sama myself saja, diriku aja. Yang lain enggak. Jangan kau cari orang yang sempurna untuk kau kerjasama. Sampai mati pun gak akan ketemu. Tapi carilah orang yang memang tulus hati dan tidak neko-neko dengan segala kekurangannya.
barulah kita bisa menikmati arti pelayanan. Saya suka mimpi orang yang seperti saya mau. Itu kebodohan yang tidak termaafkan. Istri itu tidak akan pernah bisa seperti yang aku mau. Tapi aku tidak boleh lupa, aku pun tidak akan pernah jadi suami seperti yang dia mau. Hanya satu membuat kami akan utuh. Kalau aku menghargai apa yang ada pada dia, dalam lebih dan kurangnya. Begitu dia menghargai aku, maka bahagialah kami. Suara hati itu hidupkan. Sehingga keberanian menilai diri pun ada pada diri kita. Kita capik-capik diri kita. Tidakkah engkau gelisah melihat orang-orang yang terpinggirkan? Malah saya menulis dengan agak marah gitu ya. Perasaan berbulat. Karena kita, orang di bawah garis kemiskinan, ukuran ban dunia itu $2. Kalau kita 7.000 perak. Jadi kalau 7.000 gajinya satu hari itu udah gak miskin. Jadi tidak di bawah garis kemiskinan. Itu sebab jumlahnya sedikit. Cuma kira-kira berapa persen? Tapi kalau dihitung dari hitungan Bank Dunia yang $2 itu, hampir 60% di bawah itu. Tapi pemerintah ini bancinya setengah mati. Dia ribut UMK, orang harus disuruh di Jakarta 2,2. Lah kalau 2,2 7.000 per hari, 10.000 juga cukup dong. Kenapa ribut? Kan simpel itu. Bikin data aja untuk ngilangin kemiskinan, langsung berapa? Mau nyanyi-nyanyiin orang, pengusaha suruh bayar tinggi. Gendeng kan? Saudara nggak akan pernah tahu kalau tidak mau tahu kan? Bacalah, telitilah, terkejutlah. Ukuran kita kalori, cukup makan 2 singkong, sudah sejahtera kan? Karena singkong kalorinya tinggi. Miris loh. Tidak ada 4 sehat 5 sempurna di sini. Sehingga standar hidup manusia Indonesia itu dianggap hina-hina oleh pemimpinnya sendiri. Hanya untuk angka terkamuflase. Seluruh pujian-pujian dunia pun pujian palsu. Negara mana yang tunduk sama Amerika akan dapat rapot bagus dari Amerika. Negara mana yang manis ke Eropa akan dapat rapot bagus ke Eropa. Penghargaan gampang. Jadilah penjilat dan dapatkanlah penghargaan. Edani. Tapi rakyatmu tertolongkah? Terhiburkah? Saudara-saudara, mari kita bentuk hati nurani kita itu. Kita pekakan. Terlalu banyak pergulatan-pergumulan bangsa kita yang harus kita tahu. Terlalu banyak gereja-gereja yang masih sulit. Banyak mahasiswa-mahasiswa STT yang ngos-ngosan mau kuliah. Tapi saat yang bersamaan, banyak kampus-kampus gila yang didirikan oleh pendirinya hanya untuk memperkaya hidupnya dan mencari keuntungan buat poketnya sendiri, kantongnya sendiri, dengan menjual penderitaan mahasiswa. Kalah mata, gelisah. Ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. Banyak umat-umat yang rajin ke gereja. Saya selalu bertemu di Kalimantan, fakta yang miris. Anak-anak saya yang bagus-bagus itu seringkali menjadi kesulitan. Sudah susah, mau kuliah tidak ada uang. Tapi kalau ikatan dinas tak mau. Karena maunya pegawai negeri. Saya suka bilang bahasa, betul-betul lah kalau sudah miskin sombong pula lah. Kalau miskin tapi sombong itu bagus ya. Kalau ini nggak tahu dia. Benar-benar. Tapi saya bengong pikirnya, ini orang Kristen dan sebagian pengurus gereja. Yang bermain curang itu pernah anak pendeta. Bapak pendetanya memanipulasi angka penghasilan supaya rendah. Tangkap sama guru. Punya ini, punya itu. Panggil. Tapi kita jujur saja. Kita nggak minta uang mahal kok. Cuma ya jujur dari awal bilang kebetulan. Oh ya Pak ada 4 anak bro. Tambah anaknya. Nggak tahu lagi dari mana lahirnya. Kapan? Tapi kita miris. Karena saya sangat menghargai kejujuran. Kita ngadapin. Baru pikir lagi, aduh, yang mestinya jadi model kok jadi begini ya? Sedih. Hati nurani itu kan menyala-nyala dan mengalami kegelisahan. Kalau kita melakukan yang Tuhan mau. Tidak harus pergi Kalimantan. Dimanapun itu ada pembantumu hargai. Tolong jangan perlakukan semua. Karena mulutnya adalah siaran berita yang paling efektif itu. Ke sekeliling rumahmu siapa kamu? Buat mereka berhenti. Berkelahi. Kemudian dikatakan bagaimana suara hati kita mesti kita atur. Tapi yang kedua, kewajiban. Itu juga sebabnya maka kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu. Bayarlah kepada orang yang kamu bayar pajak kepada yang berhak menerima
pajak. Keren. Kewajiban. Demi Tuhan yang hidup, saudaraku, orang Kristen. Bagaimana lah kita mau jadi Kristen? Listrik pun masih nyolong kau. Demi Tuhan yang hidup, mendingan gelap rumahmu. Terlalu mahal PLN, Pak. Ya sudahlah, gelapkan. Tapi jangan nyolong. Saya sulit membayangkan itu. Pada waktu saya pelayanan di Jerman, ada satu seorang di Stuttgart, dia cerita, Pak Bingman, dia orang Jerman, istrinya pendeta. Istrinya Kristen. Dia pegawai kerja di Mercy di Stuttgart. Dia cukup berhasil anaknya. Cuma dia bilang begini kalimat yang memukul saya. Saya kadang tidak mengerti bagaimana orang Indonesia hidup. Ini anak bagaimana? Karena ada satu anak sudah lewat isyanya, sudah mati, jadi setengah gelap sebetulnya. Hanya pas dia tertangkap, belum pulang. Kalau orang ke gereja, ke persekutuan, tapi kelakuannya ini gimana? Kita orang Jerman maka selalu pikir, banyak teman-teman juga selalu lihat, emang kalau orang ke gereja jadi baik. Cerita dari dia itu memukul. Dia seorang yang melayani juga. Lalu saya ketemu yang satu lagi, unik lagi. Jadi pada waktu saya ketemu, kita di Köln waktu itu pelayanan, pergi mau retret. Suami mana? Kemarin ikut, kok nggak ikut? Saya pikir ikut retret karena suaminya berangkat. Rupanya cuma ngedrop, terjemput lagi. Ya. Di Köln kita pergi ke Göttingen cukup lumayan jauh, gitu ya. Nanti suami kamu jemput lagi? Iya. Hebat juga kan begitu ya. Nah saudara, lalu saya ngobrol-ngobrol. Tapi kenapa suami kamu nggak ke gereja? Iya Pak, dia nggak mau. Sorry, saya ngeliat suami kamu hebat loh. Gendong baby, jago. Dia punya anak. Gendongnya kan kita bisa lihat ya, hebat. Dan anaknya itu dekat sekali sama papanya. Lalu waktu kemarin kebaktian, saya juga nggak perhatiin dia ada apa enggak. Baru beberapa kali baru saya mulai perhatiin gitu ya. Dia datang, jemput, kita lihat lagi, cuma ikut enggak. Memang selalu gitu Pak, dia drop. Lalu dia jemput lagi, anak-anak diantar sekolah. Injili dong suaminya, kan bahasa umum lah pendeta ya. Beritakan Injil dong sama suami. Itulah problemnya. Kenapa? Tiap kali saya ngomong sama dia, ayo ke gereja, jawabannya sederhana. Untuk apa saya ke gereja? Kamu suruh saya ke gereja buat apa? Karena saya mau tanya kamu, sama anak sabar mana, kamu apa saya? Pak, sabar dia. Yang kedua, disiplin waktu siapa? Kamu apa saya? Pak, dia. Tanggung jawab apa, lalai apa? Dia. Kalau dia udah komit, apa kerjaan nggak pernah tertunda-tunda. Saya memang begitu Pak. Orang Indonesia asli lah ya. Hanya dia bilang apa? Saya takut kalau saya ke gereja nanti jadi kayak kamu. Saya waktu dengar bepak juga ya. Saya bilang itulah panggilan Kristen. Kita ini orang Kristen kebaktian, haleluya, haleluya, ini segala macam. Tetapi memang kalau dia tidak lihat, apa benefitnya saya jadi Kristen? Maka saya suka kalimat Tuhan Yesus ketika bicara pada murid-muridnya. Kau lihat ahli-ahli Taurat itu, Farisi-Farisi itu. Hei muridku, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat Farisi itu, kau tidak layak masuk surga. Kalimat itu begitu keras. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, bagaimana seharusnya kita menggugat diri kita? Jangan sampai orang gak Kristen itu membayar apa yang harus mereka bayar. Kita orang Kristen cantol listrik ini, tapi yang gak Kristen gak cantol. Kenapa kok cantol? Kasih karunia Pak. Kau bikin dosa, nanti kan ada pengampunan. Jalankan kewajiban. Pajakmu bayar. Apa yang harus kau bayar? Lakukan bertahap kalau memang kau belum bisa setelah. Tapi penting. Kenapa aku berdiri di sini, aku pembayar pajak saudara. Itu konsultan dan saya lalu dia bilang, Pak Bingman, pendeta sih segini. Rata-rata pendeta kasih. Karena kita pendeta ini susah ya. Gaji kita terima sebulan sekian. Tapi kan kita pelayanan, ada aja orang kasih. Belum lagi tahu Pak, saya ada berkat transfer ya. Nah kan masuk tuh kan. Tapi memang bukan income murni kan. Hari bulan ini dikasih, bulan depan kan enggak. Emang kita bilang, tolong dong bulan ini kau kasih juga, aku kan mesti bayar pajak. Ya elah, kalau boleh nelpon gitu mau puji Tuhan dah. Gue seneng itu ya. Kan nggak bisa. Tapi saya hitung-hitung ya, kira-kira saya dapat segini. Kayak orang main salon atau perusahaan kecil lah. Kira-kira income segini, udah saya ambil. Ya saya double dari gaji. Naikin. Kegedean nih, nggak apa-apa. Saya mau berteriak di negara.
Oh, kalau aku bilang gede ya kecil juga. Karena gaji berkat Tuhan. Walaupun tadi itu nggak tahu-tahu kan, tapi Tuhan pelihara. Tahun ini bebas pajak kita kan tambah. Saya udah langsung jadi lagi. Bebas pajak tambah, tapi tolong naikin income supaya pajak saya tetap nggak mau turun. Naikin lagi income, pajak saya tetap bayar segitu. Saya tiap tahun mau saya tambah. Karena saya rasa berkat Tuhan besar. Saya harus berkati bangsa ini. Tidak dengan omongan, tidak dengan bikin KKR ini dan itu. Kewajibanku sebagai anak bangsa. Harus kita lakukan, harus kita kerja. Mana yang wajib, wajib. Mana yang harus, harus. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam bagian seperti itu, bagaimana kita memberi rasa takut kepada orang yang seharusnya memang kita punya rasa takut. Hormat kepada orang yang patut kita hormati. Cukai kepada orang yang berhak atas itu, yaitu pemerintah. Mari kita bentuk suara hati kita. Mari kita tertibkan diri kita sebagai anak bangsa. Supaya jangan lagi neko-neko kita. Saya sering share di sini. Beberapa bulan aku udah masuk belasan lah ya. Saya nggak pernah nonton musik dibajakan. Oh, saya ini orang yang suka nonton, saudara. Jadi dulu kalau VCD udah keluar kan pasti bajakan keluar dulu, yang bioskop belum ada pun udah ada bajakan. Saya termasuk berburu Proximas dulu paling sering. Akan pikir-pikir benar juga ya. Lalu nggak, anak-anak bilang, "Pak, nggak nonton. Ini bagus ini nggak mau." Ya, kapan lagi dong? Nonton TV aja. Ya kalau gitu kita ke bioskop. Papa juga diajak nonton tuh mau. Ya udah nanti tunggu videonya keluar. Ya kalau keluar udah lama, terus mahal lagi pasti papa nggak beli. Ya tunggu obrolan. Pakannya. Apalagi sekarang sudah ada HBO, ada apa ngapain lagi kan? Jadi beberapa teman-teman masih nonton. Pak nonton ini? Enggak. Akhirnya mereka tahu. Mereka tahu, cuman saya sebenarnya lagi cuma mau pesen. Karena saya tahu juga semua orang bilang jangan juga belum tentu mau kan. Tapi paling nggak kita belajar. Nggak ada hebatnya, saya nggak nonton sih dibajakan, TV dibajakan. Emang luar biasa saya ngeluh. Tapi minimum saya membentuk diri itu sendiri, yang busuk ini, yang jelek ini. Masih banyak yang kurang pada diri. Mana yang bisa atu kerjainlah. Sehingga dengan demikian kita mulai memperhatikan. Gampang kan nanganin bajakan di Indonesia. Kalau semua orang Indonesia nggak mau beli visi dibajakan kan nggak ada pembajaknya kan. Sampai mati jungkir balik pun nggak jadi. Nggak perlu polisi turun. Tapi mau bagaimana? Karena pemerintahnya sendiri pun pembajak semua. Sehingga orang tidak ada yang bisa tiru. Ngapain? Orang nggak ada yang mau. Tetapi maafkan, saya juga sadar sesadar-sadarnya saudaraku. Omongan kayak kita gini, khotbah kayak begini, kagak laku. Miris ya. Nggak ada yang suka. Tapi pertanyaannya, kau cinta kebenaran apa tidak? Mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Mari kita jalan. Jadi kita harus berkelahi untuk semuanya. Kita tidak bisa menyenangkan diri kita sendiri. Disiplin mesti ditegakkan. Saya selalu mengajarkan kepada kita, ingat, hukum minus kasih legalistik, mati. Tapi kasih minus hukum, lihat. Tidak boleh ada ya. Kasih dan hukum harus berdiri sama. Itulah Tuhan kita. Dia Allah yang penuh cinta kasih. Surga disediakannya bagi orang berdosa tebusannya yang melakukan kehendaknya. Tapi neraka juga ada bagi mereka yang tidak melakukan kehendaknya. Kesana mereka pergi. Maka dikatakannya, tidak semua orang menyebut nama Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka melakukan kehendak Bapa. Ya enggak? Tinggi. Hukum dan kasih harus berjalan bareng. Sehingga dengan demikianlah kita membentuk kehidupan kita, membentuk prinsip nilai kita. Bagaimana suara hati kita perbaiki. Lalu bagaimana kemudian kita belajar melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa tugas-tugas kita. Dan bagaimana kemudian kita berbagi dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita peka terhadap lingkungan kita. Jangan pernah menunda. Ini yang paling penting, nomor 3. Kita selalu tunggu nanti, besok ya, kalau bisa, kalau ada waktu. Lakukan yang benar, yang baik. Lakukanlah. Makanya pasal 13 ayat 8
Itu menarik ya, saya tambah sedikit. Maka kenapa dikatakan apa? Jangan berutang apa-apa pada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini bukan hutang uang nih. Banyak pengkhotbah dari teologi sukses dulu, kejahatannya kelewatan. Ambil ayat ini, Alkitab bilang jangan hutang. Maka anak Tuhan tidak boleh kredit. Padahal dia makan per bulan pun hasil kredit. Dan tidak boleh hutang. Kita anak raja, dalam nama Yesus dapat. Puji Tuhan, saya tadi di rumah saya bergumul, tahu-tahu Tuhan kasih rumah. Siapa yang kasih? Ada anak Tuhan yang kasih. Dia lupa anak Tuhan yang kasih itu punya utang di bank. Karena memang perusahaan udah pasti lumrah kan. Emang ada yang aneh di situ? Dia makan uang kolektor. Emang kalian gak ada yang pakai uang bank? Biasa kan? Company muter. Dagang itu sebagian kita mesti pakai uang bank untuk lihat ngatur dengan tertib. Itu kesempatan, opportunity berkembang. Miris ya. Lalu apa maksud sini? Nggak ada urusannya dengan kredit itu. Kalau nggak ada uangmu, bayar lunas kredit kau. Jadi jangan berdua tunggu-tunggu uang kumpul dulu baru kau beli rumah. Udah terkumpul uangmu, udah naik rumah itu. Dibawa terus kau. Dari sekarang ada uang taruh DP-nya cicil. Bijak. Jangan cicilan konsumtif. Kecuali kamu sudah mampu. Jangan berutang apa-apa kepada siapapun, tapi hendaklah saling mengasihi. Apa hubungannya utang sama kasih? Apa jangan utang, tapi saling mengasihi? Kok lucu? Apa urusannya? Jangan berhutang apa? Kasih. Karena itulah saling mengasihi. Maksudnya apa, Pak? Tuhan Yesus pernah marah dalam satu cerita. Ada satu orang punya utang sama raja 100 juta, tak bisa bayar. Andai kata dia jadi budak, istrinya jadi budak, anaknya budak, semua pun tidak lunas. Lalu raja ini baik, bebaskan. Pulanglah kawannya. 100 juta utangnya sudah lunas. Senang dia dikeluarkan dari penjara. Ada temannya utang sama dia 100 perak. Mana utang? Belum ada uang, sorry loh. Dipukulinya lah kalau supaya bayar utang sama dia. Yang 100 rupiah ini. Didengar raja itulah cerita itu, marahlah raja itu, dipanggil lah dia, masukkan ke penjara, hajar manusia satu ini. Sudah kuampuni utangnya, dia bikin pula lagi utang baru dengan ngerjain kawannya itu. Maka kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ada kesempatan kau berbuat baik sama orang, jangan tunda. Jangan kau bikin hutang pada Tuhan yang tidak pernah lalai menolongmu, tidak pernah menunda waktu memberkati kita. Karena itu bekal mulai dari rumah kita, dari kantor, apa. Perhatikan apa yang bisa kau perhatikan. Kalau kita bahagiakan orang kan apa sih? Toh kalau orang bahagia karena kita, orang itu pun respekkannya. Kita juga sudah dapat hormat dari orang yang bahagia karena dapat rasa percayanya. Jadi jangan pernah berhenti melakukan ini. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi suara hati harus dibentuk lewat firman tadi. Pahami, lakukan. Apa yang menjadi kewajiban harus dikerjakan dan tidak boleh diabaikan dalam hidup bernegara, berbangsa. Dan jangan pernah menunda terhadap apapun. Jangan membuat persoalan baru dengan Tuhanmu, dengan berbuat dosa dan abai pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Lakukanlah, maka tidak akan kere kau. Lakukanlah, gak akan miskin kau karena kau tolong orang miskin. Demi Tuhan yang hidup. Tuhan sumber berkat. Kalau dia mau bikin kita kaya, urusan kecil. Tapi bukan itu tujuan kita. Tapi jadi berkat. Cara dia memelihara kita terserah dia di situ. Saya bolak-balik akan berdiri bilang, saya pun tidak ngerti judul hidupku. Bagaimana kami jalani hari-hari kami. Tak ngerti. Ada kita pakai, enggak ya sudah, lihat-lihat lagi, tahu-tahu datang lagi. Karena kita nggak punya istilahnya rutin harus begini dan begini. Tapi nggak mati itu nggak kere kan? Saya punya kesempatan cukup besar untuk hidup jauh lebih baik. Memang bukan hidup kita. Kalau kalian tanya saudaraku, apa bapak nggak kepengen? Munafik kalau aku bilang nggak pengen. Jujur saja. Kepingin aku. Apalagi jalannya ada pula lagi. Nggak usah nyusahin orang kan. Cukup mengubah panggilanku. Cukup mengubah kemurnian batin. Selesai sudah. Gampang sekali, tidak usah kerjakan yang keluarkan uang. Waktu yang buat keluar uang ini pakai untuk khotbah, selesai uang masuk. Sudah uang nggak keluar satu. Yang kedua tambah pula lagi ada uang masuk. Gampang aja. Tetap pendeta. Betapa amat sangat
tapi akan hidup kaku karena itu. Mungkin uangku tambah, tapi tidak bahagia. Dan aku percaya bahagia adalah anugerah ilahi. Amin. Kita tidak bisa membahagiakan diri kita dengan apa yang kita punya, tapi Tuhan akan menolong kita. Nah karena itulah saudara, di dalam kehidupan kita, kemudian dalam bagian komponen bangsa, bagaimana kita melakukan sikap sebagai anak bangsa. Ayo dong, karena dengan kau tolong satu orang miskin, kau sebetulnya sudah menolong pemerintah ini ya. Anak satu nganggur ini kau sekolahkan, kau sudah menolong pemerintah yang kelimpungan itu, yang belum tentu kerja, tapi kita sudah bisa kerjakan, bisa garap, bisa lakukan. Ada satu orang lapar, mungkin sudah pengen mencuri dia karena lapar, dan kita memberi dia makan, hanya dia gak jadi mencuri. Kau sudah menolong satu anak untuk tidak menjadi pencuri di hidupnya. Menarik ya. Orang miskin tidak akan pernah habis, terus ada di sekitar kita. Artinya apa? Pelayanan tidak pernah bisa selesai, terus ada mewarnai hari-hari kita. Karena itu mari kita berikan kontribusi berbangsa bernegara yang jelas, bersikap yang tegas. Ingat, pilihan kita bukan pilihan sempurna, pilihan kita penuh kelemahan, kekurangan. Tapi bagaimana kita berkelahi dan memainkannya. Dengan tetap ada skala prioritas yang kita lakukan, tidak berarti kita abai pada yang lainnya. Apalagi di kekinian teknologi, wah semua bisa bergerak dengan dinamis. Bagaimana kita lakukan? Bagaimana kita jaga dalam hari-hari kita? Karena itu janganlah sampai hidup keagamaan Anda tidak lebih baik dari orang yang tidak Kristen. Jadi supaya kita gelisah, kita bikin proyek yang Tuhan ajarkan itu ya. Murid-muridku kemari kau lihat orang-orang Farisi, tahulah kita orang Farisi ya. Menurut kita kan orang jahat ini kan, ini yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau hidupmu, agamamu tidak lebih baik dari orang itu, payah kau. Karena di sebelah kita ini, di luar kita ini ada orang-orang agama lain. Kalian kerja ada agama lain, kalian bermasyarakat di rumah ada agama lain. Banyak kan ya? Kalau sampai orang agama yang tidak Kristen itu lebih baik dari kau, semoga kau gelisah. Karena itu pertanda kau tidak masuk. Lalu udah kali ini kita ke gereja nggak masuk surga ya. Tapi betul, kita harus kelahi. Saya gelisah, jujur segelisah-gelisahnya kalau lihat Master Chan yang udah seci. Dan itu orang satu tinggal di Taiwan bisa mempengaruhi seluruh dunia. Perempuan dia bisa bikin konglo-konglo itu pakai kaos-kaos standar sama-sama biru begitu ya, terus kerja ngambilin pemulung ini dan itu. Belum pernah aku bisa seperti itu. Lalu ada yang bilang teman-teman, iya Pak, dia kan motifnya beda supaya mereka selamat, mau cari Tuhan supaya dapat pahala. Jangan kau ngomong itu. Kalau untuk cari pahala saja dia mau jungkir balik bersusah-susah begitu, kita yang sudah dapat mestinya telanjang pun kita mau. Kenapa tidak? Bagaimana mungkin dia lebih baik? Karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Iya Pak, kenapa ya? Cuma satu kemungkinannya, memang belum kau terima anugerah itu. Cuma kau yakin kali. Karena agama berpikir kita adalah warga surga itu. Itu keyakinanmu, silakan. Hati-hati, kalimat itu terima. Tidak setiap orang menyebut nama Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak. Lalu yang bilang aku mengusir setan, bernubuat itu berkhotbah. Mengusir setan, bikin mujizat. Yesus bilang, "Enya kau membuat kejahatan, aku tidak kenal kau." Gelisahkan batin. Jangan pernah berhenti hanya kau sudah menemukan apa yang kau inginkan. Karena hidup bukanlah mencapai apa yang menjadi cita-citamu saja. Hidup bukanlah mencapai apa yang menjadi keinginanmu. No. Hidup adalah bagaimana memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan kita. Untuk apa yang Dia mau. Karena tidak kebetulan Tuhan jadikan kita mahasiswa. Tidak kebetulan Tuhan jadikan kita dosen. Tidak kebetulan Tuhan jadikan engkau pengusaha. Tidak kebetulan Tuhan jadikan engkau seorang sastrawan atau apapun. Dan tidak kebetulan Tuhan jadikan saya pendeta. Semua kita punya tujuan yang Tuhan mau. Mari kita lakukan dalam konteks berbangsa, bernegara. Sehingga dengan demikian kita bisa memberi kontribusi utuh. Nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Maka pantanglah bagiku bermalas-malas dalam hidup pengabdianku. Pantang bagiku berhitung-hitung memanjakan diriku untuk apa yang harus kulakukan bagi Tuhan. Maka kalau aku melanggar, maka berdosalah aku.
Dan aku akan berdoa. Karena satu hal yang sangat mengusik ketika Samuel mengatakan kalimat hebat. Hei bangsa Israel, jauhlah daripada aku berdosa kepada Tuhan dengan lalai mendoakan kalian. Waduh, kadang-kadang saya berpikir, sebagai pendeta doa pun kita suka lupa ya. Tapi yang mau dikatakan Samuel, bukan doa rutin kita, tanggung jawab kita mendoakan, menaruhmu dalam hatiku. Terus bagaimana membawamu untuk mengenal Tuhan itu. Samuel rasa tanggung jawab besar. Dan saya aminkan kalimat Samuel. Tapi dengan ku aminkan itu, maka berdosalah. Ada banyak lalai berbanding Samuel. Itu sebab aku tidak akan berhenti melakukan apa yang mesti. Selamat berkompetisi saudara yang terkasih. Mari kita semua berlomba memberi kontribusi dalam hidup berbangsa bernegara. Ingat, hidup ini bukan tentang kita, apa yang kita inginin dan yang kita mau capai. Hidup tentang Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan demi kemuliaan namanya. Tuhan menolong memimpin kita dan selamat gelisah. Pulang, lihat kiri kanan, suka mulai perhatiin ya. Kalau ada teman kerjamu, teman bergaulmu yang gak Kristen, lebih baik dari kau, berpaculah supaya kau minimal sama baiknya, dan berdoalah supaya satu waktu kau lebih baik dari dia. Amin. Kalau kututup dengan satu pertanyaan, saudara lihat kiri kanan teman yang saudara kenal, entah di kantor, entah di mana pun itu, dan bukan Kristen, ada nggak yang baik? Halo? Lebih baik dari saudara ada juga. Artinya kau masuk mana? Nah ya, kau hitung sendirilah. Aku cuma mau mengingatkan. Karena itu jangan terlalu GR. Nanti kita mati masuk surga. Haleluya, kita murid Yesus mati masuk surga. Memang enak kita ngaku ya, aku murid Yesus. Yang repot Yesus. Ah bukan muridku kau katanya, kan repot kita. Kau yang ngaku-ngaku itu. Semoga kita memang unggulannya, murid Yesus yang sejati. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa saudara. Kita ambil waktu teduh. Mari berdoa pribadi. Lihat apa yang kurang pada kita, memohonlah padanya. Sejauh mana kepekaan hati nurani kita terus bertumbuh karena kita membaca Alkitab, melakukan yang Tuhan mau, membentuk nurani yang utuh. Sejauh mana kita menjalankan kewajiban sebagai anak bangsa dan berlaku sebagaimana mesti, menjalankan tiap kewajiban dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana kita bertindak dengan tidak menunda-nunda dan tidak membuat hutang baru pada Tuhan kita, melainkan hidup terus melakukan apa yang mesti untuk cinta kasihnya yang tak terbilang itu, penebusannya yang melintas batas itu. Dan seharusnya kita berbagi kasih karena dia sudah limpahi dalam hidup ini. Tuhan, kami tahu kami seringkali tak berjalan yang Tuhan mau. Kami memohon, tolong kami untuk terus bertumbuh dalam hidup pengabdian pelayanan kami, semakin dekat padamu, melakukan tugas yang kau berikan, bahkan ketika orang lain lari, buat kami setia menjalani. Bahkan ketika kami sendiri, jangan buat kami berkeluh kesah, tapi menikmati kebersamaan denganmu, ya Kristus Tuhan kami. Kalau kami menderita, Engkau sudah lebih dulu menderita. Kalau kami menghadapi tantangan, Engkau sudah lebih dulu melewatinya. Kalau kami mengalami kesendirian, ada kesendirian yang paling mengerikan dibanding kesendirianmu di atas kayu salib sana. Karena itu buat kami selalu sadar diri, memandang pada salib yang menyelamatkan kami, supaya hidup kami jadi berkat, dan salib itu nyata pada orang yang lainnya, supaya kami berkompetisi dengan sekitar kami, berani mengukur dan menguji diri masing-masing kami, tak membuang waktu menguji dan mengukur orang lain di sekitar kami. Tuhan, tolong kami. Bagi jemaatmu, berkati sertai di pergumulan kehidupan yang ada.
Di kelemahan mereka Tuhan kuatkan, di kesusahan mereka Tuhan hibur, di kekurangan mereka Tuhan cukupkan. Tapi satu pintaku, tengah suka duka yang dijalani, akan sakit penyakit biar Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah tidak hanya lewat pergumulan hidup, umat-Mu bertumbuh dalam beriman, semakin murni seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan terus menuntun membimbing kami sebagai anak bangsa memberi kontribusi bagi negara tercinta ini. Berdoa bagi para pejabat pemerintahan kami, berkati mereka yang cinta kebenaran, keadilan, dan mau menegakkan. Tuhan topang mereka. Tapi mereka yang lalai memikirkan diri kelompok, Tuhan menjadi lawan mereka. Telanjangi dosa-dosa mereka ya Tuhan, sehingga nyata bagi rakyat Indonesia mana pemimpin sejati. Khusus untuk DKI penegakan kebenaran, Tuhan kiranya menyertai gubernur, wakil gubernur dalam kemurnian niat mereka. Tuhan yang melululantakkan setiap mereka yang menghalanginya. Dan kami ajar tak tinggal diam, tapi memberi sumbangsi dengan hidup benar, hidup baik, mendukung setiap apa yang baik dan benar. Jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan gereja-Mu supaya tak hanya berhenti berteriak dan berkhotbah di dalam gedung tanpa berbuat apapun di luar sana. Dalam egois berbicara tentang surga, tapi tak pernah menghadirkannya di kehidupan sesama. Tuhan, tolong kami yang mengerti surga, yang meyakini akan kesana, supaya hidup kami adalah surga bagi sesama kami. Mereka melihatnya, mereka merasakannya. Terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu, dan sebagai gereja-Mu rencana program kerja, kesatian pengurus pengerja sangat penting. Tuhan tolong kami. Semua rencana biarlah berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan patahkan yang tak sejalan dengan Tuhan mau. Waktu Tuhan mewarnai tiap tindakan kami. Di dalam kelemahan kekurangan kami, ajar-ajari kami, ya Tuhan kami. Demi Kristus Yesus kepala gereja yang sejati, kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita bangkit